Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Husnul. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar matematika. Materi apa selanjutnya? Iya, kali ini kita akan membahas mengenai relasi himpunan. Simak videonya sampai selesai ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Yang akan kita bahas hari ini adalah relasi himpunan atau hubungan antara dua himpunan atau lebih. Apa itu relasi himpunan? Yuk kita cari tahu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian nantinya setelah menonton video ini dapat menjelaskan himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ada 3 bagian yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah himpunan bagian, yang kedua himpunan kuasa, yang ketiga kesamaan dua himpunan. Langsung saja kita cari tahu mengenai himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Agar lebih jelasnya mengenai himpunan bagian atau subset, yuk kita simak ilustrasi berikut. Jika terdapat himpunan A yang beranggotakan singa dan buaya, himpunan B, jerapah, buaya, harimau, singa, dan himpunan C, monyet, gajah, kelinci. Dari ketiga himpunan ini, mari kita cari hubungan atau relasinya. Perhatikan bahwa himpunan A, anggotanya adalah singa dan buaya. Anggota himpunan A ini juga terdapat di himpunan B atau menjadi anggota himpunan B, yaitu singa dan buaya. Maka, dapat kita simpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Sedangkan C, yang beranggotakan monyet, gajah, dan kelinci, bukan merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena tidak ada anggota himpunan C yang menjadi anggota himpunan B. Nah, himpunan bagian dinotasikan seperti berikut ya. Ini bacanya A, himpunan bagian dari B. Sedangkan yang ini C bukan himpunan bagian dari B. Nah, setelah ilustrasi ini, coba kalian tuliskan menurut pendapat kalian masing-masing apa pengertian dari himpunan bagian. Iya, jadi berdasarkan ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya, atau himpunan yang anggotanya termasuk juga ke dalam himpunan yang lainnya. Contoh soal, tuliskan semua himpunan bagian dari A. Ya, himpunan bagian dari A yang beranggotakan A, B, dan C adalah yang pertama itu pasti selalu himpunan kosong. Ya, jadi bisa diingat bahwa himpunan kosong itu termasuk himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini anggotanya 0. Sekarang kita data lagi himpunan bagian dari A yang anggotanya 1. Berarti A saja, B saja, dan C saja. Ya, satu anggota. Kemudian yang 2 anggota. Berarti AB, AC, dan BC. Kemudian yang terakhir 3 anggota. Berarti A, B, C. Seperti ini. Nah, ini adalah semua himpunan bagian dari A. Bisa ya? Kalau anggotanya ada 4, berarti kita lanjut lagi nih, yang anggotanya 4. Seperti itu. Nah, sekarang jika pertanyaannya, berapa banyaknya himpunan bagian dari A? Bisa kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A ada 8. Atau bisa juga kita perhatikan anggota himpunan A ini ada berapa? Ada 3. Nah, jadi bisa kita cari dengan 2 pangkat 3. 3 dari mana, Bu? Dari banyaknya anggota himpunan A. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa
banyaknya himpunan bagian suatu himpunan yang jumlah anggotanya N adalah 2 pangkat N. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang beranggotakan A, B, dan C. Kalau pertanyaannya seperti itu, kita tidak perlu mendata, kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Anggotanya ada berapa? Ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Jadi, kalau tadi kita cari banyaknya himpunan bagian keseluruhan dari A, sekarang yang hanya memiliki 2 anggota. Tadi kan kita sudah cari yang memiliki 2 anggota itu ini. AB, AC, dan BC. Jadi ada berapa? Maka banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota ada 3, ya. Jadi bisa dengan mendaftar anggotanya. Kita cari dulu himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. AB, AC, dan BC, maka ada 3. Atau kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu adalah pola bilangan yang membentuk bangun segitiga, yang diawali dengan 1 dan diakhiri juga dengan 1. Kalau dengan segitiga Pascal bagaimana? Jadi membacanya seperti ini. N ini adalah banyaknya anggota ya. Jadi misalkan yang memiliki 2 anggota. Kita cek dulu anggota himpunan A. Himpunan A ini ada berapa? Ada 3 anggotanya. Berarti N sama dengan 3. Kita lihat baris yang ini. Kemudian dari ujung ini berarti yang 0 anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Jadi yang memiliki 2 anggota ada 0, 1, 2 berarti ini. Maka himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota ada 3. Mudah ya? Mudah sekali. Baik, selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Jadi, semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu dinamakan himpunan kuasa. Dinotasikan dengan P, buka kurung nama himpunannya. PA dibaca himpunan kuasa dari A. Contoh soal. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A yang beranggotakan A, B, dan C. Kita jawab ya. Himpunan kuasa dari A atau PA adalah berarti semua himpunan bagian dari A kita tuliskan. Apa saja himpunan bagian dari A? Yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan A, B, dan C. Mudah sekali. Jadi sama saja seperti mencari himpunan bagian tadi seperti di contoh soal sebelumnya ya. Nah, jika ditanya berapa banyaknya himpunan kuasa dari A, maka sama. Tinggal kita hitung. Ada berapa jumlah himpunan bagiannya? Jumlah himpunan bagiannya ada 8, maka banyaknya himpunan kuasa dari A ada 8. Atau bisa juga menggunakan rumus yang tadi 2 pangkat N. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bisa ya? Bisa dong. Selanjutnya adalah kesamaan 2 himpunan. Himpunan yang sama. Nah, kedua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Jadi seperti namanya, himpunan yang sama berarti anggota-anggotanya sama. Nah, perhatikan contoh. Terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A, anggotanya huruf H, A, R, U, dan M. Dan himpunan B yang beranggotakan M, U, R, A, dan H. Coba kita perhatikan. Anggota himpunan A ini sama dengan anggota himpunan B, walaupun urutannya berbeda. Karena anggotanya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Seperti itu ya. Mudah ya? Selanjutnya, himpunan yang ekivalen. Kedua buah himpunan dikatakan ekivalen apabila kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi, banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh soal. Terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B anggotanya A, B, C, dan D. Apakah kedua himpunan ini ekivalen? Iya.
ekivalen ya. Kenapa? Karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, sama-sama 4. Bisa dipahami? Bisa. Mudah ya. Jadi kalau himpunan yang sama itu anggotanya sama, sedangkan kalau himpunan yang ekivalen jumlah atau banyak anggotanya sama. Himpunan yang sama itu pasti ekivalen, sedangkan himpunan yang ekivalen belum tentu merupakan himpunan yang sama. Ya, sekian penjelasan dari Ibu untuk relasi himpunan. Sekarang bisa kalian catat kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai relasi himpunan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.